Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti taklim kita yang insya Allah mulai rutin ya, yaitu membahas kitab Nasoihul Ibad. Alhamdulillah sudah bergabung Pak Mursidik ya. Pak Mursidik, alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah. Kemudian Budi Haryono juga sudah bergabung. Dayan Mart, kemudian Teh Mimin Majalengka, alhamdulillah. Fahri Ahmad Cikarang, alhamdulillah sudah bergabung juga. Pak Heri, kemudian Pak Nana Juhana, alhamdulillah. Sidar juga sudah bergabung. Oke, terima kasih Bu Mimin. Kemudian Toti juga sudah bergabung. Boyolali ya, alhamdulillah. Pak saya Mursidik Boyolali, alhamdulillah. Zulfikar, assalamualaikum Ustadz, mudah-mudahan selalu sehat, amin. Amin Pak ya, terima kasih doanya Pak Zulfikar. Kemudian Fadel, kemudian Adrena ya, Ana, alhamdulillah. Fadil Arig ya, kemudian Aang, Pak Aang juga sudah bergabung, alhamdulillah. Kemudian Pak Tengku Aceh ya, alhamdulillah beliau ini sudah istiqomah. Kemudian Babli, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahmad juga sudah bergabung. Kemudian Bu Mimi juga sudah siap. Kemudian Pak Dokter Musa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, waalaikumsalam. Pak Dokter, alhamdulillah ya, beliau istiqomah, alhamdulillah. Musik nostalgia, oke. Leo, oke. Kemudian Yusia Ipung juga sudah bergabung, alhamdulillah. Kita mulai ya, biar waktunya efektif dan nanti kita sapa-sapa lagi. Hubi 20. Assalamualaikum Ustadz, ini Al-Mudnib ya, alhamdulillah. Pak Al, alhamdulillah ya, Pak Al-Mudnib. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Guru Robin 755 Gunawan, alhamdulillah, terima kasih ya. Not ya. Kemudian Wahyu, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam ya. Oke Pak, saya sudah mulai itu ya, terima kasih. Mudah-mudahan barokah. Rini, oke. Yosep juga sudah bergabung. Wai, oke. Aceh, oke. Dina Dewi, alhamdulillah, terima kasih Bu Mimi. Kita langsung ya. Pok D, alhamdulillah Pok D hadir Ustadz. Hubi Ponpes, alhamdulillah ya, mudah-mudahan istiqomah. Stargil, assalamualaikum Ustadz. Stargil, oke ya. Dwi, Inaraya, Ladur, oke, kita mulai. Nanti kita sapa lagi ya. Setio, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu kita berdoa dulu agar semuanya dimudahkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Usman juga sudah bergabung, alhamdulillah ya. Raw juga sudah bergabung. Siti Zakiyah. Oke. Kita terlebih dahulu melanjutkan materi yang kemarin dan nanti kita dilanjut di makalah ke-37 dari bab ketiga ya. Jadi kemarin satu lagi ya, ini yang kemarin. Oke. Kan ya. Kan terima kasih. Kang Habib. Iya. Kang Habib terima kasih mawarnya. Oke. Ayah muda.
Oke, ya. Kita bacakan dulu materi terakhir dari makalah yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin makalah yang ke-36 itu bahwa di kitab Zabur Allah telah mewahyukan kepada Nabi Daud. Oke, Kang Habib terima kasih ya. Mewahyukan kepada Nabi Daud bahwa orang yang sempurna ilmunya itu mengistimewakan 4 waktu ya. La yakhlu min arba'a sa'atin. Jadi orang yang sempurna dalam keilmuannya atau orang yang berakal, yang bijaksana, dia selalu mengistimewakan 4 waktu ya. Makanya di sini disebut la yakhlu min arba'a sa'atin. Jadi tidak kosong. Artinya selalu mengisi dari 4 waktu itu. Jadi yang pertama kemarin, waktu yang pertama dia mengistimewakan untuk bermunajah kepada Allah. Nah itu. Bermunajah kepada Allah dengan cara bidzikrihi, diisi waktunya dengan zikir kepada Allah, kemudian watilawati kalamihi, kemudian membaca Al-Quran, dan kemudian wasyikayatil hali indahu. Jadi selalu mengadakan pendekatan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian beliau mengistimewakan waktu yang kedua untuk yuhasibu fiha nafsahu. Selalu bermuhasabah, bermuhasabah ya, introspeksi diri. Sehingga ujungnya dia akan fayashkuru aw yastaghfiru. Jadi ujungnya dia akan selalu bersyukur dan beristighfar. Begitu. Ketika yang dijalankannya taat kepada Allah, maka dia bersyukur. Oke, terima kasih ya. Dan ketika dia melakukan pelanggaran, artinya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yastaghfiru. Dia beristighfar. Ya. Kemudian yang keempatnya sekarang, yang masih ya, yang ketiga di sini dia menyempatkan waktu untuk yamshi fiha ila ikhwanihil ladzina yukhbirunahu bi'uyubihi. Dia mengistimewakan waktu untuk bisa berkunjung kepada rekannya yang menginformasikan tentang aibnya. Ya, tujuannya adalah liyarji'a minha, agar dia kembali dari aibnya. Subhanallah ya. Jadi ini ketika dikritik tentang kekurangannya, dia tidak marah, tetapi dia mengunjunginya dan dia berusaha untuk memperbaikinya. Itulah orang yang sempurna keilmuannya. Oke, terima kasih. Kemudian yang terakhir sekarang, wasa'atin fiha yukhalli. Nah, kemarin sudah ya, Gufron, terima kasih. Wasa'atin fiha yukhalli. Dia mengistimewakan waktunya yukhalli. Yukhalli itu maknanya Azhari Malaysia ingin ngaji, monggo, mudah-mudahan istiqomah ya. Ahmad Azhari Talib ya, alhamdulillah ini beliau hadir terus ya dalam taklimnya, mudah-mudahan berkah dan diberikan rizki yang barokah dan sehat selalu. Oke. Jadi mengistimewakan waktunya untuk yukhalli. Nah, yukhalli maknanya adalah yatsruku. Jadi dia meninggalkan. Nah itu. Meninggalkan baina nafsahu. Meninggalkan antara dirinya. Apa yang dimaksud? Nah, nanti saya jelaskan. Wa baina ladzatiha al-halali. Dan antara kelezatannya, artinya kesenangannya, walaupun atau meskipun halal. Nah itu. Jadi yang yang keempat, dia yukhalli. Yukhalli maknanya yatsruku. Nah Krishna terima kasih ya. Dia meninggalkan baina nafsahu. Meninggalkan antara dirinya wa baina ladzatiha. Dan antara kesenangannya al-halali. Walaupun itu halal. Nah, yang pertama yang dimaksud dengan meninggalkan tentang dirinya,
Ingat, manusia itu mempunyai watak bawaan ya. Anview. Oke. Anview ya. Anview, terima kasih. Mudah-mudahan barokah. Di dalam Fathul Rabbani di sini dijelaskan bahwa manusia itu ini mempunyai dalam dirinya. Nah, ini bacanya seperti apa gitu kan ya, kita harus tahu ini. Nah, jadi dalam diri manusia itu ada dua watak ini. Dua watak ini harus ditinggalkan. Bahkan di sini disebutnya faman aroda islahaha fal yujahidha. Nah, jadi harus diperangi. Begitu ya. Nah, ini bacanya seperti apa ini? Oke, kita coba bagaimana cara bacanya. Nah, kita lihat di rumusnya. Di sini ada di rumusnya. Nah, ini ada di Majid 2 ya. Majid 1. Di Majid 1, ini ingat nih, ada Majid 1 artinya tambahan satu huruf. Nah, di sini ada bab pertamanya, Mas Yanto, terima kasih. Ada fa'ala. Nah, saya sering diulang ya, biar ingat. Fa'ala ini adalah Majid 1, Majidnya adalah tasdid di ain fi'il. Kemudian bab yang kedua fa'ala. Majidnya adalah alif setelah fa fi'il. Dan af'ala majidnya adalah alif sebelum fa fi'il. Coba kita lihat bab yang kedua. Fa'ala yufa'ilu fi'alun mufa'alatun. Nah, ini posisinya ada di masdar ya. Mufa'alatun. Ingat ya, ini ya. Mufa'alatun. Mari kita lihat di kitabnya. Nah, ini. Maka ini bacanya mukholafatun. Ini juga sama munaza'atun. Jadi ada dua sikap yang terdapat pada diri kita, diri manusia, yaitu mukholafatun, sifat berbeda dengan kemauan Allah. Ya. Teh Dewi, terima kasih ya Teh Dewi, mudah-mudahan berkah. Jadi yang pertama yang harus kita perangi adalah sikap mukholafatun, selalu berbeda dengan kehendak Allah. Selalu berbeda dengan apa yang dimau oleh Allah. Nah itu. Jadi kadang-kadang apa yang dimau oleh Allah itu selalu berbeda dengan apa yang dimau oleh kita. Karena ingat bahwa rencana Allah lah yang berjalan di muka bumi ini. Maka ini harus diperangi. Ya. Ini sikap yang pertama adalah mukhalafatun yang ada pada diri kita ya. Ini harus diperangi. Kemudian yang kedua adalah munaza'atun, sikap menentang, menentang dengan aturan-aturan Allah. Makanya faman aroda islahaha gitu. Barang siapa dia menginginkan islahaha, baik hatinya, haknya itu adalah maknanya hati ya. Fal yujahidha. Nah, ini ada di sini ada fal, ada fa dan ada lam. Ini namanya lam amar ya. Maka dibaca tadi fal. Jadi maka hendaklah yujahid, perangi gitu. Jadi hendaklah perangi dia. Nah, jadi dia adalah sifat dua ini. Ini harus diperangi, artinya diperangi itu tinggalkan begitu. Ya. Jadi dua sikap mukhalafatun dan munazaatun yang ada pada diri manusia itu harus diperangi. Oke, wasbirullah ya, terima kasih ya, wasbirullah. Terima kasih. Nah, begitu ya. Jadi dua sikap ini ada pada diri kita. Semua manusia memiliki sikap ini. Yang pertama adalah mukhalafatun, sikap berbeda dengan kehendak Allah atau kemauan Allah. Dan yang kedua munazaatun, sikap untuk menentang perintah-perintah Allah. Nah, gitu ya. Kita tutup lagi. Jadi saya ulang. Nah, di sini diajarkan bahwa kita harus punya waktu, mengistimewakan waktu untuk bisa meninggalkan yatruku baina nafsihi, maaf. Baina itu zorof, jadi kata setelah zorof mudhof ilaih ya, jadi bacanya nafsihi. Nah ini. Kemudian wa baina ladzatiha al-halali. Dan kita juga diperintahkan untuk bisa mengistimewakan waktu untuk bisa meninggalkan kesenangannya. Kesenangan
itu kesenangan nafsu ya. Kesenangan nafsu itu. Al-halali, walaupun yang halal begitu ya. Coba kita lihat materi yang dulu itu di makalah berapa ya. Di sini ada materi yang pernah kita bahas. Nah, ini ada di makalah keempat ya, dari bab kedua. Di sini kita diajarkan untuk meninggalkan dunia ya. Meninggalkan dunia itu bukan urusan dunia kita tinggalkan, tetapi di sini ada cara untuk meninggalkan dunia. Artinya agar dunia kita itu tidak di hati ya, tetapi di tangan. Jadi tidak masuk ke hati tetapi di tangan. Nah, di sini Nabi mengajarkan bi an aqalla shiba wal akla wa abghadas sana'a minan nas. Nah, ini caranya agar kita mampu meninggalkan dunia. Artinya urusan dunia tidak dimasukkan ke hatinya. Jadi caranya bi'an aqalla shiba'a, dengan cara sedikit kenyang, wal akla, dan sedikit makan. Nah, itu caranya. Jadi kita diajarkan untuk sedikit kenyang dan sedikit makan. Agar kita bisa meletakkan dunia itu tidak di hati, tetapi di tangan ya. Jadi urusan dunianya tidak dimasukkan ke hati. Nah, ingat materi dulu, urusan dunia masuk ke hati itu yang seperti apa? Nah, sesuatu ada di hati itu ketika adanya merasa senang dan tidak adanya merasa sedih. Itu berarti sesuatu itu ada di hati ya. Bagaimana cara memindahkannya agar tidak di hati? Ini ternyata ini caranya sepertinya mudah ya. Bi an aqalla shiba'a, dengan cara mensedikitkan kenyang, wal akla, dan mensedikitkan makan. Kemudian yang keduanya wa abghadas sana'a, dengan cara dia benci kepada pujian minan nas, dari manusia. Jadi membenci pujian dari manusia itu bukan ketika kita dibenci lalu kita membencinya, bukan. Kita lebih konsentrasi dengan pujian-pujian Allah. Yang dimaksud gitu, bukan ada teman kita memuji kita lalu kita jangan puji aku, pujilah Allah, bukan begitu. Tetapi yang dimaksud dengan benci dengan pujian manusia itu adalah kita lebih konsentrasi, lebih senang kepada pujian Allah. Contoh, sholat malam ya. Sholat malam itu adalah Allah memujinya dengan maqamah mahmudah. Nah, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud. Nah, itu caranya begitu ya. Jadi kita diajarkan untuk sedikit makan, sedikit kenyang, dan membenci dengan pujian manusia. Yang dimaksud dengan membenci pujian manusia itu adalah bukan kita membenci dengan apa yang dipuji manusia. Ya, kita senang kalau dipuji ya, tetapi kita lebih mengindahkan pujian Allah. Itu yang dimaksud ya. Jadi inilah materi yang kemarin ya. Nah, ini. Jadi yang dimaksud yang keempat adalah wasa'atin fiha yukhalli ayat ruku baina nafsihi wa baina lazzatiha al-halali. Nah, ini al-hal ininya adalah bentuk naat dari lazzati ya, makanya dibaca al-halali. Nah, begitu. Jadi yang keempatnya mengistimewakan waktu, menyediakan waktu untuk bisa bagaimana cara meninggalkan kesenangan dirinya, begitu ya. Dan ingat, dalam diri manusia tadi ada dua sikap yang harus kita perangi, yaitu sikap mukhalafatun, berbeda dengan kemauan Allah, dan sikap munazaatun, menentang aturan-aturan Allah. Nah, fal yujahidha, itu anjurannya adalah fal yujahidha, di situ ada lam amar ya. Jadi kita harus berusaha untuk memeranginya. Artinya memeranginya berarti kita tidak menturutkan apa yang diingini oleh nafsu kita. Nah, seperti itu ya. Dan kita berusaha meninggalkan kesenangan dirinya, kesenangan nafsunya, walaupun itu adalah halal ya, seperti tadi makan.
Makan itu halal, tapi kita mencoba untuk mensedikitkan. Kang Abdul, terima kasih banyak ya, mudah-mudahan berkah. Jadi kita berusaha untuk mensedikitkan. Alhamdulillah, Kiki ya, Kiki enak tahu. Kiki enak tahu. Alhamdulillah ilmu ngaji waktu kecil bisa baca kitab gundul. Sampai sekarang masih ingat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, Kiki terima kasih. Mudah-mudahan istiqomah. Diingatkan lagi ya. Oke. Oke, kita lanjut. Ini sudah selesai materi yang kemarin ya. Yang kemarin saya janji untuk melanjutkannya. Nah, kita lanjut bawahnya. Nah, ini. Kita coba bahas bawahnya ya. Oke. Pak Teguh ya, Balong Gandu alhamdulillah sudah menyimak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Oke. Kemudian apa ini? Sin Hikaru. Oh, Sin Hikaru. Oke, Mila juga sudah bergabung. Asep. Oke, Justina Sakri alhamdulillah hadir Ustaz. Alhamdulillah. Yang masih hanya ngaji kitab apa? Baca caption di samping kiri. Iya, boleh lihat caption aja ya. Oke, kemudian ya Kiki, amin. Allahumma amin. Pak Sam, alhamdulillah sudah ikut gabung juga. Ihsan, assalamualaikum Ustaz. Doakan istiqomah ya Ustaz. Amin insya Allah. Abah Oji ya, Koja alhamdulillah. Wiwin Hidayati juga sudah hadir alhamdulillah. Istiqomah ya alhamdulillah. Kemudian Ansible, Sible ya bacanya ya. Umi nyimak Ustaz. Oh Umi, monggo Umi. Mudah-mudahan istiqomah Umi ya. Kemudian Ai ya, Ai istiqomah hadir Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Kemudian tadi kitab apa Ustaz? Oh, yang putih ya tadi ya. Yang putih adalah kitab Fathur Rabbani. Ya. Manain, alhamdulillah Pak Manain istiqomah ya. Lanjut Ustaz, oke. Madura ikut ngaji, oke alhamdulillah. Limbangan Garut, alhamdulillah. Limbangan ya, saya pernah ke sana tuh. Oke, Fajar, alhamdulillah nyimak. Tab hadir, Ustaz kelas tafsir malam bila lagi. Iya, insya Allah saya lagi menyiapkan waktu ya, insya Allah nanti ada tafsir Jalalain nanti kita bahas di malam hari insya Allah. Ikrobnya Ustaz. Oke Pak Zulfikar nanti kita bahas ikrobnya ya. Kemudian Banda Aceh hadir alhamdulillah hidayah. Hidayah. Menunggu buku sorobnya Ustaz. Masya Allah Pak saya ya. Menunggu ya. Sebenarnya saya lagi bahas di series ya. Nanti lagi dibikin juga sih. Sebenarnya nanti kalau di series tinggal klik aja nanti. Nanti bisa di print sendiri insya Allah ya. Itu. Saya lagi dibikin caranya ya. Gitu. Kalimantan Selatan hadir ya. Nasi. Alhamdulillah. Sultan. Lama banget. Oke, kita mulai. Ini sudah ada yang mengeluh nih lama banget. Oke, kita mulai ya. Ini kita melanjut ke makalah yang di bawahnya ya. Wal maqalatus sabi'atu wassalasuna. Oke. Saya geser dulu ininya biar tidak mengganggu. Nah, kita geser ke depan. Oke. Nah, gitu. Oke. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatus sabi'atu wassalasuna. Oke. Qala ba'dul hukama'i. Nah, ini kolanya adalah fi'il madi, ba'dunya fa'il yang dirofakan dengan doma, al-hukama'i mudhof ilaih ya. Jadi ba'dunya wa huwa mudhof, al-hukama'i mudhof ilaih. Pak Cik, terima kasih Pak Cik ya. Sehat terus Pak Cik ya. Beliau ini subhanallah ini. Pemberi semangat juga nih beliau. Alhamdulillah Pak Cik ya, mudah-mudahan istiqomah. Oke Pak Cik, terima kasih banyak. Qala ba'dul hukama'i. Oke. Jadi telah berkata, Nak Krisna terima kasih. Ba'dul hukama'i, sebagian hukama. Pak Delan, alhamdulillah. Istiqomah Pak Delan. Apa ini? Izin tanya, sedikit makan, apakah harus makan sedikit kah? Atau, iya,
Ini sedikit makan itu maknanya makna harfiah ya. Makna harfiah dulu. Jadi kita diajarkan untuk sedikit makan. Makanya jangan nambah dulu. Jadi ketika kita makan, kita belajar untuk satu kali makan. Bukan sehari satu kali, bukan ya. Dalam masa satu waktu makan itu cukup satu piring lah begitu. Jadi jangan nambah. Walaupun lagi enak-enaknya. Nah itu enak-enaknya itu adalah nafsunya. Not. Terima kasih ya. Itu yang dimaksud. Jadi arti harfiah ya. Sedikit makan, sedikit kenyang. Kenapa ada sedikit kenyang? Rasulullah suka memperingatkan kita. Apa peringatannya? Berhentilah. Gitu kan? Ada kalimat berhenti sebelum kenyang. Begitu kan? Ada kalimat itu. Nah, jadi itu benar itu. Jadi kita makna harfiah dulu ya. Makna harfiah. Nanti Allah akan benahi. Kenapa? Fa'inna zohiro mir'atul batin. Lahir itu gambaran batinnya. Jadi kalau kita batinnya ingin dibenahi oleh Allah, maka lahir kita juga harus dibenahi dulu. Jadi bangunlah badannya dulu. Nanti Allah bangun jiwanya. Begitu. Jadi kalau kita sudah mulai sedikit makan, ya sedikit makan. Jadi kalau bisa kan puasa ya. Kalau kita belum bisa puasa, Nabi mengajarkan ada Senin Kemis, ada puasa Daud, gitu kan. Nah, ketika kita belum bisa itu, kita sedikit makan aja dulu. Ya, dalam sekali makan cukup satu, jangan nambah. Itu dulu latihannya. Itu namanya fa'inna zohiro mir'atul batin. Jadi lahir dulu. Lahirnya dulu kita coba untuk sedikit makan. Ya, sedikit kenyang. Kemudian kita istimewakan pujian-pujian dari Allah, bukan pujian dari manusia. Ya, Bu Mai, ya terima kasih. Nah begitu, Nana Juhana. Lanjut Pak Ustadz. Ya, oke ya. Jadi itu yang dimaksud ya. Jadi sedikit makan, sedikit kenyang. Makna lahiriah dulu, makna harfiah dulu. Lau. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ini. Terima kasih ya. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Saya memberitahu dulu ya, nanti kalau mati lagi seperti kemarin, kita tunggu ya, Udin Muhyiddin ya, terima kasih. Jadi kadang HP-nya panas jadi mati dulu. Mudah-mudahan hari ini tidak ya. Kemarin mati dulu juga, jadi mohon ditunggu kalau belum selesai ya. Oke, kita lanjut. Itu yang dimaksud ya, mudah-mudahan kita bisa berlatih gitu, berlatih sedikit makan dulu, jangan menambah. AFM, terima kasih ya. Gitu ya, kita coba insya Allah ya. Lama-lama bisa puasa begitu nantinya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi qala ba'dul hukama'i. Nah, Krishna terima kasih. Tadi sudah kolanya fi'il madi ba'du fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof, al hukama'i mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Maka butuh makulul qauli. Nah, makulul qauli itu kalimat. Makanya ini ada dua kata. Ini harus dijadikan idofah. Idofah itu kata majemuk ya. Jadi dibacanya isim di awal itu harus rofa. Maka bacanya jami'u. Nah, tidak boleh pakai tanwin. Kenapa? Dia akan diidofahkan ke depan. Maka jadi mudof. Al-ibadati mudof ilaih. Jadi jami'ul ibadati. Nah begitu. Apa artinya? Seluruh ibadah. Nah, begitu kan jadinya. Semua ibadah itu, nah itu baru mubtada. Jadi kalau dibaca i'robnya, jami'u mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Al ibadati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh karena jamak mu'anats salim. Gitu. Jadi seluruh ibadah, berarti ibadah begitu kan ya. Nah, di sini adalah minal ubudiyati. Minya huruf jar, al ubudiyati adalah majrur. Nah, ini minya huruf jar, nah, al ubudiyati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Begitu. Nah, ini minya lebih pas dengan lil bayan ya.
Jadi berupa penghambaan. Jadi seluruh ibadah itu adalah, nah begitu, minal ubudiyati, berupa penghambaan. Kita kenal ubudiyah, kita kenal dengan rububiyah. Ada dua ya. Kalau ubudiyah itu adalah penghambaan. Kalau rububiyah, Rob. Rob itu Tuhan. Ya, Tuhan yang memelihara itu Rob. Ya. Jadi ada rububiyah. Nah, kalau rububiyah berarti ketuhanan. Ya. Kalau ubudiyah adalah penghambaan. Begitu. Nah, Bu Neni, terima kasih. Jadi di sini maknanya jami'ul ibadati. Nah, terima kasih Bu Neni ya. Seluruh ibadah itu adalah minal ubudiyati, berupa penghambaan. Nah, begitu maknanya jadinya ya. Berupa penghambaan. Ingat ya, kita itu seorang hamba. Dan hamba itu tidak mempunyai kehendak. Dan tidak mempunyai pilihan. Jadi seorang hamba itu tidak mempunyai kehendak dan tidak mempunyai pilihan. Kehendaknya adalah kehendak tuannya. Pilihannya adalah pilihan tuannya. Jadi kita harus sadar bahwa seorang hamba itu tidak memiliki pilihan dan tidak memiliki kehendak. Yang memiliki kehendak dan memiliki pilihan adalah tuannya. Kita harus sadar itu. Kalau ingin menjadi hamba yang baik. Begitu. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba yang baik, hendaklah kita paham betul. Jadi hamba yang baik itu adalah hamba yang tidak mempunyai pilihan dan tidak mempunyai kehendak. Seluruhnya adalah kehendak Allah dan seluruhnya adalah pilihan Allah. Nah, itulah hamba yang baik. Makanya di sini dijelaskan ya, ada yang saya sudah menulis. Nah ini, li'annal abda an yardo bihukmi sayyidihi. Nah ini. Ya, jadi li'annal abda, karena bahwasanya seorang hamba itu an yardo, dia menerima bihukmi sayyidihi, dengan aturan-aturan tuannya. Itulah hamba yang benar. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita hamba Allah, maka kita harus menerima aturan-aturan tuannya. Berarti aturan-aturan Allah. Itulah hamba. Ya, makanya ada disebut orang soleh. Ya. Soleh itu arti aslinya sadar ya. Sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah. Nah begitu ya. Jadi kita ini ada materi tambahan di sini untuk memperkuat bahwa li'annal abda an yardo bihukmi sayyidihi. Nah saya balik lagi. Jadi tadi seluruh ibadah itu jami'ul ibadati minal ubudiyah. Berupa penghambaan. Ya gitu ya. Ya itu. Oke. Di sini dilanjut. Ini. Pak Cik, terima kasih ya. Min arkanil islami. Ya. Jadi min arkani, min bagian arkanil islami. Rukun-rukunnya Islam. Nah gitu ya. Jadi makanya di rukun Islam itu sudah lengkap ya. Sudah lengkap itu. Itu adalah penghambaan diri kepada Allah. Semuanya adalah penghambaan diri kepada Allah. Ya, makanya tunaikan rukun Islamnya. Ya, bersyahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, dan kemudian berhaji bila yang mampu. Ya, yang tidak mampu maka harus sholat Jumat. Itu karena sholat Jumat itu loh adalah ibadah haji bagi yang belum mampu ke Mekah. Kayak gitu. Makanya ketika ibadah Jumatan kita harus duduk lebih awal.
Jadi sebelum azan kita sudah ada di dalam masjid ya, itu yang terbaik. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini ada arba'atun. 4 minal khisoli. 4 khisol. Minal khisol itu perkara ya. Jadi ada 4 perkara. Jadi bentuk penghambaan dan adalah sebuah ibadah. Bu Mimi, terima kasih. Ada 4 di sini ya. Yang pertama adalah al-wafa'u bil uhudi. Nah itu. Al-wafa'u bil uhudi. Nah ini al-wafa, kenapa dibaca al-wafa'u? Ini badal ya. Badal dari yang 4 nih. Jadi arba'atun minal khisoli. Nah, jadi dirinci al-wafa'u bil uhudi. Yang pertama adalah al-wafa'u bil uhudi. Al-wafa'u itu apa? Tepat ya. Tepat bil uhudi terhadap janji-janji. Nah, itu. Tepat terhadap janji-janji. Begitu ya. Bu Ai ini terima kasih ya. Bu Ai ini baru ya. Oke. Jadi al-wafa'u bil uhudi tepat terhadap janji. Apakah kita punya janji dengan Allah? Punya. Kita itu punya janji dengan Allah. Ingat, dulu waktu kita masih roh, kita itu dikumpulkan oleh Allah. Lalu Allah memberikan pernyataan. Alastu bi rabbikum. Nah, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Lalu kita dulu menjawab, bala syahidna. Nah itu. Itu merupakan ikrar ya. Ikrar kita kepada Allah. Nah maka al-wafa'u bil uhudi. Seorang hamba yang baik, seorang hamba yang benar, maka tunaikan janji-janjinya. Al-wafa'u bil uhudi. Nah begitu. Al-wafa'u bil uhudi. Nah, yang dimaksud tepati terhadap janji-janji. Bagaimana caranya? Nah ini. Bagaimana cara menempati janji kita kepada Allah? Wahuwa, ini wawunya halia. Huwanya adalah domir munfasil sebagai mubtada. Ya. Ya, jadi kalau wawu halia itu menjelaskan yang ini ya, menjelaskan. Jadi al-wafa'u bil uhud itu apa sih? Seperti apa sih? Bagaimana sih gitu kan? Wahuwa dan dia adalah nah gitu. Jadi tepat janji kepada Allah itu bagaimana? Wahuwa dia adalah ada'u. Nah, ini dibaca ada'u, ini khobar. Khobar dari huwa. Ya, ada'u wa huwa mudhof. Maka depannya dibaca mudhof ilaih. Ada'u faroidi. Dibaca faroidi tidak pakai al, tidak pakai tanwin. Maka depannya dibaca mudhof ilaih. Karena tanpa al dan tanpa tanwin bisa menjadi mudhof. Maka dibaca Allahi mudhof ilaih. Jadi ada'u faroidillahi ta'ala. Nah ini ta'ala kalimat iktirodiyah ya. Sering saya sampaikan. Bahwa ta'ala adalah fi'il madi. Fa'ilnya huwa sebagai kalimat iktirodiyah. Jadi yang pertama adalah tugas seorang hamba. Itu al-wafa'u bil uhudi. Menepati terhadap janji-janjinya. Jadi kita itu punya janji dengan Allah. Bagaimana cara menepati janji kita kepada Allah? Wa huwa ada'u faroidillahi ta'ala. Dia ada'u. Ada'u itu artinya tunai. Tunai itu apa? Tunai, paham tunai kan ya? Jadi melakukan, mendatangi gitu kan. Faroidillahi ta'ala. Jadi tunainya kewajiban-kewajiban Allah. Tertunainya begitu ya lebih enaknya. Tertunainya kewajiban-kewajiban Allah Ta'ala. Itu namanya al-wafa'u bil uhudi. Gitu. Kalau kita seorang yang kaya, tunaikan kewajibannya. Apa itu? Gembirakan orang miskin. Itu kewajiban kita. Berarti kita melaksanakan
Al-wafa'u bil uhudi. Kita menepati janji. Jadi kalau kita dititipin harta oleh Allah, maka caranya gembirakan orang fakir. Gembirakan orang miskin. Dengan minal mali, dari sebagian hartanya. Nah begitu. Itu namanya tunaikan kewajiban. Ya, banyak ya. Tentang sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Jadi, wahuwa ada ufaro idillahi ta'ala. Makanya faroidi ini bentuknya jamak ya. Bentuknya jamak. Jadi caranya tertunainya kewajiban-kewajiban terhadap Allah Ta'ala. Nah, itu namanya al-wafa'u bil uhudi. Nah, mudah-mudahan kita bisa demikian ya. Amin. Gitu. Itulah hamba. Ya, ingat tadi ya. Hamba itu harus ridho, menerima tadi. Ingat yang tadi yang ini. Nah, ini. Li'annal abda ayyardo bihukmi sayyidihi. Nah, gitu. Ingat ini tadi. Jadi, karena bahwasanya seorang hamba itu an yarodo. Ingat di sini ada an masdariyah ya. Itu maknanya berarti sesuatu yang menetap. Ya, sesuatu kegiatan yang menetap. An yarodo. Berarti maknanya selalu menerima. Bihukmi dengan aturan-aturan sayyidihi. Hukmi binya huruf jar, hukmi majrur yang dijarkan dengan kasro wa huwa mudhof. Sayyidi mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasro wa huwa mudhof. Hiknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Jadi yang namanya hamba itu harus menerima. Cocok enggak cocok, harus menerima aturan tuannya. Nah, itulah hamba. Sama seperti karyawan. Kalau kita seorang karyawan, maka karyawan itu harus mengikuti aturan bosnya. Bukan bos mengikuti aturan kita. Nah, begitulah ya. Jadi janji kita kepada Allah tunaikan. Dengan cara, wahuwa ada ufaro idillahi ta'ala. Oke, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan paham itu. Pak Cik mulai, apa itu Pak Cik? Mulai itu. Oke, Lutfi, nama asli ustadznya siapa? Oh subhanallah. Pak Lutfi nama asli ustadznya. Itu namanya itu di akun saya itu Pak. Pak Lutfi ya. Itu di akun itu nama saya itu ya. Mudah-mudahan. Oke, ini apa nih? Asad ya. Ini senang banget ada penjelasan nahwunya setiap kalimat. Semoga istiqomah seperti ini sangat membantu banget. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Emang harusnya demikian karena untuk memperoleh pengertian yang benar adalah harus dengan alatnya, harus dengan tata bahasanya ya. Dalam memahami ilmu nahwu. Oke, sip ya. Buya Asyuro ya, beliau hadir istiqomah terus. Buya, terima kasih ya, hadir terus nih. Oke. Not, terima kasih nih kirim-kirimnya. Kemudian apa ini? Ki Ireng 123 ya, Ki Ireng. Razi, Ustadz tolong bagi nampak yang ditulis tadi. Oh, yang tadi ya. Oke, yang tadi. Nah ini. Yang ini bukan. Oke. Jadi li'annal abda. Ini bacanya li'anna ya. Li-nya huruf cer, anaknya adalah akhwatnya inna. Makanya dibaca al-abda. Nah, al-abda itu berarti isim anaknya, pokok kalimatnya. Karena bahwasanya seorang hamba itu, nah gitu ya, berarti butuh khobar kan. Nah ini khobarnya. Khobarnya diawali dengan an masdariyah. An yarodo. Nah begitu. An huruf masdariyah, yarodo fi'il mudhari. Yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah muqaddar. Dengan fa'ilnya huwa sebagai silah masdariyah. Ditakwil isim yang rofa. Itu sebagai khobar dari anna. Nah begitu. Jadi kalau di i'rabnya begitu ya. Jadi sebagai khobarnya an yarodo bihukmi. Gitu. Binya huruf jar, hukmi majrur yang dijarkan dengan kasro wa huwa mudhof. Karena tidak pakai al, tidak pakai tanwin, maka depannya dibaca sayyidi. Ini dal ya. Sayyidi mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasro wa huwa mudhof. Hiknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih.
Jadi ini khobarnya berbentuk kalimat. Ya, jadi ini sebetulnya hanya jer dan majrur. Jadi li-nya huruf jer kan, maka majrur itu annal abda an yardo bihukmi sayyidihi. Nah begitu ya. Jadi karena bahwasanya seorang hamba itu an yardo. Nah, dia harus menerima begitu bihukmi sayyidihi terhadap aturan-aturan tuannya. Oke ya. Oke, kita lanjut. Nah, itulah hamba ya. Dan nanti banyak tentang hamba itu. Kita lanjut. Jadi itulah kita lanjut. Jadi tugas yang pertama. Udah ada suaranya? Masya Allah. Ternyata mati lagi ya. Masya Allah. Oke. Sudah ada suaranya? Sudah aktif. Oke. Halo? Sudah ya? Sudah jelas suara saya? Muhammad Yusuf ada. Oke, sudah alhamdulillah ya. Pak Cik, oke terima kasih informasinya. Pak Teguh juga sudah ya. Oke, siap. Jelas. Oke. Ya, alhamdulillah ya, masih istiqomah. Begitu ya. Jadi ini kayaknya panas ini, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan tidak mati lagi ya. Jadi sepertinya kalau sudah 1 jam itu mati dulu ya. Gufron, Pak Gufron terima kasih banyak. Alhamdulillah udah ada. Oke, Dewi ya, Teh Dewi istiqomah ya Teh Dewi ya, mudah-mudahan. Itu tadi yang tulisan biru penjelasannya dari mana ya? Oh, iya dari Fathul Rabbani ya, dari Fathul Rabbani ya. Oke, Dadar Gulung jelas. Alhamdulillah. Oke, Dadar Gulung istiqomah ya. Saya sering baca nih, sering sapa beliau. Oke, kita lanjut. Ya, ini baru satu ya. Jadi tadi satu al-wafa ubil uhudi. Oke. Kemudian yang kedua sekarang. Nah, ini yang kedua. Ini yang kedua, bagaimana bacanya ini? Nah, gitu kan ya. Nah, ini bagaimana bacanya ini? Oke, saya jelaskan cara bacanya ya, biar ketemu rumusnya. Kita lihat di sorofnya. Oke, kita lihat di sorofnya. Ini adalah mazid 1 ya. Kalau kita sudah paham sorofnya, kita bisa melihat bahwa oh ini majid 1, oh ini majid 2 gitu. Kalau kita sudah mulai paham ya, makanya saya perkenalkan. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa di seriesnya ya, insya Allah sorofnya lagi di series insya Allah. Nanti bisa di print sendiri-sendiri ya gitu. Tapi kalau saya ketemu caranya ya nanti bisa bukunya. Cuman saya belum tahu caranya gimana menjual bukunya. Saya nggak tahu caranya ya. Oke, ini ada di Majid 1 ya. Ini Majid 1 tambahan 1 huruf. Nah, kita lihat bab yang pertama fa'ala. Saya sering mengulang ya biar apal. Mana mazidnya tasdid di ain fi'il. Kemudian fa'ala. Mana mazidnya alif setelah fa'fi'il. Dan yang ketiganya af'ala. Mana mazidnya alif sebelum fa'fi'il. Oke, kita lihat di Majid 1 bab yang kedua. Fa'ala, kemudian dilanjut yufa'ilu, kemudian fi'alun, mufa'alatun. Nah, ini bentuk masdar mim namanya ya. Jadi bentuk masdarnya adalah mufa'alatun. Mufa'alatun. Coba kita lihat sama tidak? Mufa'alatun. Nah, ini. Sama ya. Maka ini bacanya adalah muhafadzatun. Ketika dimasuki al, maka tidak boleh tanwin. Maka cukup dibaca wal muhafadzatu. Begitu. Kalau tidak ada al, pakai tanwin. Gitu. Kecuali jadi mudhof. Kalau jadi mudhof itu dilarang pakai al dan dilarang pakai tanwin. Nah, ini berarti tidak ya, tidak menjadi mudhof. Wal muhafadzatu. Ya. Muhafadzatu alal hududi. Alal hududi. Nah, kalau tanya itu hudud gimana cara bacanya, rumusnya, ini kalau lihat di kamus ya. Nanti ada kamusnya. Nah, kalau lihat di kamus, ini bacanya hududi. Nah, begitu. Hudud ya. Nanti sebab ada 2 caranya ya, di sorob dan di kamus begitu.
wal muhafazatu 'alal hududi. Apa muhafazah? Muhafazah itu terpelihara ya. Jadi terpeliharanya atas hudud. Nah, hudud itu batas. Batas ya, batas. Had itu batas. Jadi terpeliharanya atas atau terhadap batas. Apa yang dimaksud? Kita lihat di sini di tafsirnya. Nah, apa maksudnya ini? Wahua, nah ingat tadi berarti huanya adalah haliyah ya. Maka depannya adalah sebuah kalimat. Anis aufa, terima kasih ya. Nah ini. Jadi di sini huanya adalah domir munfasil. Berarti dia menjelaskan tentang apa sih muhafadzatu alal hudud itu apa. Gitu. Huwa, dia adalah. Nah begitu jadinya. Berarti ini mubtada. Maka depannya dibaca khobar. Gitu. Nah ini gimana cara bacanya begitu kan. Nah ini adalah majid dua. Nah ini majid dua. Kalau rumusnya kita lihat di rumusnya di sini. Nah oke. Bu Mimi terima kasih. Nah di sini ada 5 bab ya. Ingat. Nah ini majid dua tambahan 2 huruf. Nah itu ada 5 bab. Bab pertama adalah tafa'ala. Bab yang kedua tafa'ala. Bab yang ketiga ifta'ala. Bab yang keempat infa'ala. Bab yang kelima if'ala. Kalau ditanya mana mazidnya? Tafa'ala mazidnya adalah tak sebelum fafi'il, alif setelah fafi'il. Bab yang kedua mana mazidnya? Mazidnya tak sebelum fafi'il dan tasdid di ain fi'il. Bab yang ketiga alif sebelum fafi'il dan tak setelah fafi'il. Kemudian bab yang keempatnya alif nun sebelum fafi'il. Nah itu. Kemudian yang kelimanya alif sebelum fafi'il tasdid di lam fi'il. Itu mazidnya. Nah lalu yang mana nih? Nah ini kita lihat bab yang ketiga. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alun. Kita lihat masdar. Ifti'alun. Ya. Ifti'alun. Ingat. Ifti'alun. Kita lihat di kitabnya. Nah ini. Ifti'alun. Jadi gimana bacanya? Ifti'alun. Nah, maka dibaca ijtinabun. Begitu ya. Ini masih mentah, baru ngambil tadi. Ijtinabun. Nah, kalau dia dijadikan mudhof, maka tidak boleh tanwin. Maka dibaca ijtinabu. Gitu. Ijtinabu muharramatillahi ta'ala. Nah, gitu ya. Sedikit-sedikit ya. Muharramati. Kenapa dibaca muharramati? Ini adalah mudhof ilaih. Muharramati. Nah, ini kenapa muharramati ini rumusnya dari mana gitu ya, Pak Asep Siregar, terima kasih. Ini adalah bentuk jamak muannas salim. Pertama kita harus tahu dulu ya. Jadi bentuk jamak muannas salim itu ada akhiran alif dan ta. Ya, ketika ada akhiran alif dan ta, ini namanya jamak muannas salim. Maka ini bagaimana cara bacanya? Nah, ini adalah mazid 1. Nah, kita lihat tadi di rumusnya mazid 1 itu ada yang pakai tasdid. Ya, Ahmad Haidar, terima kasih ya. Nah, kita lihat di sini tuh. Fa'ala, yufa'ilu, taf'ilun, mufa'alun. Nah, masdar mim, mufa'alun. Ya, jadi ini adalah bentuk masdar mim. Mufa'alun. Kita lihat di sini mufa'alun. Nah, maka kita baca muharramun. Begitu. Muharramun, mufa'alun. Ya. Kalau dibikin jama muannas salim ditambah alif ta, maka jadilah muharramatun, tin atau tan. Ya enggak terjadi tan ya. Muharramatun atau muharramatin. Adyat tama. Oke, terima kasih ya. Adyatma, oke gitu ya. Nah, karena dia jadi mudhof ilaih, maka dibaca ijtinabu muharramati. Wa huwa mudhof lagi. Karena ini nggak pakai al, nggak pakai tanwin, maka lafaz Allahnya dibaca mudhof ilaih. Jadi muharramatillahi baru ta'ala. Ya. Jadi ijtinabu
muharramatillahi ta'ala ini adalah khobar dari huwa. Jadi apa yang dimaksud dengan terpeliharanya terhadap batas-batas? Apa yang dimaksud adalah wahuwa ijtinabu muharramatillahi ta'ala. Dia adalah ijtinabu. Ijtinabu itu jauh ya. Jadi terhindar, maknanya boleh gitu. Terhindar dari yang dilarang Allah Ta'ala. Gitu. Yang dilarang oleh Allah. Larangan Allah Ta'ala. Terhindar dari larangan Allah Ta'ala. Nah gitu. Jadi makna dari terpelihara atas batas-batas, berarti dia menjauh. Menjauh dari larangan Allah Ta'ala. Jadi terhindarnya larangan-larangan Allah Ta'ala. Gitu. Jadi kita harus belajar menghindari dari larangan Allah Ta'ala. Nah itu. Itulah seorang hamba. Ya. Jadi penghambaan kita kepada Allah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tepat terhadap janji kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Wa huwa ada'u faraidillahi ta'ala. Tunainya perintah-perintah Allah. Tunainya kewajiban-kewajiban dari Allah Ta'ala. Gitu. Tertunainya begitu ya. Tertunainya kewajiban-kewajiban terhadap Allah Ta'ala. Gitu. Kemudian yang kedua, terpeliharanya atas batas-batas. Maksudnya bagaimana? Wa huwa ijtinabu muharramatillahi ta'ala. Nah, jadi artinya dia ijtinabu. Nah, gitu ya. Terhindarnya muharramatillahi ta'ala. Ya. Terhindarnya larangan-larangan Allah Ta'ala. Nah, begitu. Makanya bagaimana agar larangan-larangan Allah Ta'ala itu kita bisa meninggalkannya dengan ringan gitu ya. Maka perketat hubungan kita dengan Allah. Kita harus tahu persis bagaimana kita seorang hamba. Begitu ya. Makanya di sini diajarkan, nah ini ada ini lagi ya, catatan ini. Nah ini yang kita lakukan adalah ini. Hum bin nahari fi masolihil khalqi. Satu. Wal iyali. Nah ini masih satu ya. Kemudian wafil laili. Nah di sini wafil laili fi khidmati rabbihim azza wa jalla. Nah begitu ya. Terus wa khalwati ma'ahu. Nah ini ya mudah-mudahan manfaat ya. Jadi hum bin nahari. Humnya mereka. Mereka yang dimaksud adalah kita ya. Ya Pak Mastur ya. Mastur ya. Terima kasih. Oke. Hum bin nahari. Jadi mereka bin nahari dengan siang harinya apa yang dilakukannya fi masolihil khalqi. Dalam kebaikan dengan orang lain. Fi masolihil khalqi wal iyali dan keluarga. Jadi yang harus kita lakukan adalah di siang hari, ya gitu maknanya ya. Di siang hari kita baik. Berbuat baik dengan orang lain dan keluarga. Gitu. Tidak maknanya lalu malamnya kita berbuat tidak baik ya. Tidak. Ini pakai kalimatnya siang dan malam. Nah, kemudian wafil laili. Nah, di malam harinya fi khidmati rabbihim azza wa jalla. Ya, di malam harinya kita bisa berkhidmat untuk Allah. Itu yang harus kita lakukan ya. Karena malam itu milik Allah ya. Alladzina yabituna li rabbihim. Waktu malam itu milik Allah. Makanya di sini disebut wa fil laili fi khidmati rabbihim azza wa jalla. Terus satunya lagi wal khalwati ma'ahu. Dan bermesraan bersamanya. Khalwat itu maknanya bisa diartikan bermesraan ya. Maknanya nyaman nyaman bersamanya. Jadi kalau kita sudah duduk di atas sajadah itu nyaman.
tidak mau segera meninggalkan gitu kan. Itu maknanya gitu. Itu namanya khalwati ma'ahu. Jadi ingin berduaan bersamanya. Gitu. Ya, itu di malam hari ya. Jadi siang harinya adalah untuk kebaikan makhluk dan keluarga. Gitu. Tapi di malam hari kita melayani Tuhan, melayani Allah fi khidmati rabbihim azza wa jalla, dan satunya wal khalwati ma'ahu, dan berduaan bersama Allah. Maknanya kita betah di atas sajadah. Begitu. Kalau paginya, siang harinya kita betul-betul bersemangat untuk muamalahnya dengan manusia dan untuk keluarganya. Tapi ketika malam hari datang, fi khidmati rabbihim azza wa jalla wal khalwati ma'ahu. Nah, begitu ya. Oke. Jadi itu yang harus kita lakukan. Sehingga kita akan terhindar. Ya, akan bisa menjauh dengan hal-hal yang haram. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Not. Oke, begitu caranya. Jadi kita tahu diri, siang hari kita harus bersemangat untuk membahagiakan keluarga dan orang lain. Itu maknanya bermuamalah. Tetapi di malam hari dia mengkhidmat Allah. Tahu persis bahwa waktu malam itu milik Allah. Alladzina yabituna lirabbihim. Nah, itu. Jadi waktu malam itu milik Allah. Ya, Udin Muhyiddin terima kasih ya, Pak Asep juga terima kasih. Mudah-mudahan istiqomah ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Oke, kemudian yang ketiganya wasobru alal mafkudi. Ini dibaca mafkudi ya gitu ya. Kok bisa baca mafkudi itu gimana rumusnya begitu kan ya. Nah, itu rumusnya ada di mujarrad. Ya. Ada di mujarrad. Maf'ulun begitu ya. Maf'ulun. Nah, ini kalau saya jelasin di sini ada. Nah, ini ada fa'ala yaf'ulu fa'lun maf'alun fa'ilun maf'ulun. Nah, ini isi maf'ul ya. Ini bentuknya bentuk mujarrad. Mujarrad itu masih asli, belum ada tambahan huruf. Jadi di sini maf'ulun. Kalau maf'ulun artinya yang di. Kalau isim fa'il yang me gitu, yang me gitu. Ini maf'ulun objek ya. Jadi yang dikenai perbuatan. Maf'ulun. Nah, maka ini tadi bacanya mafkudun. Ya, ketika dimasuki al itu tidak boleh bertanwin, al mafkudu. Ketika dimasuki ala huruf jar maka menjadi alal mafkudi. Nah, Muhammad Zahrir, terima kasih Muhammad Zahrir. Nah, gitu ya. Oke. Kemasukan huruf jar. Iya, yang mana nih? Ini ya, kemasukan huruf jar. Oke, jadi alal mafkudi jadinya. Wasobru alal mafkudi. Nah, itu. Apa mafkudi? Mafkudi berarti artinya dihilangkan. Wasobru alal mafkudi. Dan sabar terhadap sesuatu yang dihilangkan min. Nah, ini bacanya apa ini gitu kan? Ini bacanya apa? Sama seperti ini. Ya. Adri, terima kasih. Ini sama ini. Polanya sama. Ini bentuk isi maf'ul ya. Nah, ini. Nah, maf'ulun bacanya. Ya. Jadi ini bacanya mahbubun, begitu. Kenapa ada alif dan ta? Nah, itu. Sweet, terima kasih ya. Tadi satunya siapa? Abu Abid ya. Abu Abid, terima kasih. Mudah-mudahan istiqomah. Ya. Jadi ini mahbubun ditambah alif dan ta, ini namanya jama muannas salim. Maka jadilah mahbuba. Mahbubatun pertamanya ya. Ketika dimasuki huruf jar maka menjadi mahbubatun. Ketika menjadi mahbubatin. Ketika menjadi mudhof maka tidak boleh tanwin. Maka dibaca min mahbubatihi. Nah, begitu jadinya. Ya, itu rentetannya ya biar kita paham. Jadi min mahbubatihi. Nah, jadi wasobru. Ketiga kita diperintah harus sabar. Alal mafkudi. Sabar
atas sesuatu yang dicintainya dihilangkan. Kenapa kalimatnya dihilangkan ya? Karena sesuatu yang hilang itu tidak dengan sendirinya. Ada penyebabnya. Kenapa kita itu mempunyai sesuatu dihilangkan. Nah, itu yang harus kita pahami. Kenapa dihilangkan? Dan kita diperintah untuk sabar. Nah, di sini ada satu penjelasan ya di mana tadi? Nah, oke, ini kita lihat di sini ya. Ini bagus ya. Kita harus paham juga ini. Nah, ini. Jadi ketika Allah mau menguji seseorang, menguji hambanya, maka biasanya diambil dulu miliknya. Jadi milik kita diambil dulu oleh Allah. Ya, bisa kita sebut dihilangkan itu. Makanya tadi kalimatnya adalah mafkudi, alal mafkudi, dan kita diperintah untuk sabar. Jadi dihilangkan di sini Allah sengaja untuk menguji begitu. Nah, biasanya begini, orang kalau sudah beriman, sudah mulai bagus keimanannya, kadang Allah mengujinya. Idza akhadha irdoka. Nah, idza akhoda itu fi'il madi ya. Fa'ilnya huwa. Apabila dia mengambil irdo. Kenapa dibaca irdo? Maf'ul bi wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi apabila Allah mengambil kehormatanmu, satu ya. Yang kedua, wa malaka. Mala itu mal, harta. Kamu, gitu kan. Dan hartamu. Kenapa dibaca mala? Ma'tuf, ini wawonya atof. Ma'tuf alainya ada di irdo. Begitu ya. Yang kedua, diambil hartanya. Itu caranya hilang, ditipu orang, begitu kan. Nah, kemudian wa'afiyataka. Ini wawonya masih atof. Yang ketiga, wa'afiyataka. Afiatnya diambil oleh Allah. Kesehatannya diambil oleh Allah. Bahkan kadang-kadang wawaladaka. Dan anakmu diambil oleh Allah. Anak diambil oleh Allah tidak mesti meninggal. Anaknya masih ada bersama kita, tetapi dia tidak soleh. Dia nakal. Begitu. Itu termasuk wawaladaka ya. Termasuk diambil oleh Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Fatabassam. Ini dibacanya fatabassam. Ini mim ya. Fatabassam, maka tabassam ini fil amar. Fil amar ya, perintah. Ini majid dua ya. Kita lihat di sini rumusnya. Ini dibacanya fatabasam ya. Nah ini. Ini majid dua. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulun, mutafa'alun, mutafa'ilun, maka fil isi maf'ulnya mutafa'alun sama, maka fil amarnya tafa'al. Ini fil amar. Tafa'al. Nah, maka ini tadi bacanya adalah tabassam. Maka engkau tersenyumlah. Nah itu bisa enggak gitu kan? Ketika kita diambil kehormatannya oleh Allah. Gitu. Kemudian kita diambil lagi hartanya oleh Allah. Kemudian diambil lagi kesehatannya oleh Allah. Bahkan diambil lagi anaknya oleh Allah. Fatabassam. Maka engkau tersenyumlah. Fi wajhi qadarihi. Dalam wajhi qadarihi. Dalam wajah ketetapannya. Wa irodatihi. Dan dalam kehendaknya. Nah gitu. Jadi kita diperintah untuk tersenyum bahwa ini adalah ketetapan Allah. Bahwa ini adalah kehendak Allah. Nah itu. Bisa enggak itu masalahnya kan ya? Ya, jadi ketika Allah mengambil milik kita berupa kehormatan kita diambil, kemudian harta kita diambil, kesehatan kita diambil, bahkan anak kita diambil, maka kita diperintah untuk fatabassam. Engkau tersenyumlah. Fi wajhi qadarihi, bahwa ini adalah ketetapan Allah.
Wa irodatihi, bahwa ini adalah kehendak Allah. Nah gitu. Oke ya, ini kalau dilanjut panjang juga ini. Oke, jadi itu yang dimaksud. Jadi kita diperintahkan untuk sabar ketika terjadi kehilangan. Jadi kehilangan itu tidak begitu saja, ada alasannya. Makanya ada dua manusia yang harus kita muliakan. Siapa itu? Yang pertama orang tua kita. Ketika kita memuliakan orang tua kita, maka kita hidup di dunia sejahtera. Yang kedua adalah guru kita. Ketika kita tidak memuliakan guru kita, maka terjadi hal-hal yang sering hilang. Itu. Jadi terjadi kehilangan itu biasanya kurang hormatnya kita kepada guru kita. Begitu ya. Itu. Jadi itu salah satu penyebabnya ya. Mudah-mudahan kita selalu hormat sama guru kita. Insya Allah akan dilindungi. Ya. Artinya, jadi kalau kita terjadi sesuatu kehilangan, itu kembali kita kepada Allah. Berarti kurang hormat sama guru gitu ya. Itu kuncinya. Pak Cik, terima kasih. Jadi dua orang ini harus kita muliakan. Yang pertama adalah orang tua kita. Kalau kita menghormati orang tua kita, hidup kita pasti sejahtera. Pasti sejahtera. Kenapa ada orang hidupnya tidak sejahtera? Katon Al-Jawi, terima kasih. Jadi kalau ada seseorang hidupnya tidak sejahtera, itu tandanya kurang birrul walidain. Kurang hormat kepada kedua orang tuanya. Dan kalau terjadi sering hilang, sering ketipu, itu berarti dia tidak hormat kepada gurunya. Begitu ya. Jadi Ahmad Haidar, terima kasih ya. Mudah-mudahan kita muliakan dua orang ini. Orang tua kita dan guru kita. Oke, lanjut ya. Makanya di sini yang dihilangkan min mahbubatihi. Sesuatu yang disukainya. Sesuatu yang disenanginya. Kalau sesuatu yang hilang bukan disukainya, ya biasa saja. Iya kan? Tetapi kalau yang hilang itu adalah sesuatu yang disukainya, nah itu dia, kita bisa merana ya. Oke. Kemudian yang terakhir, waridho bil maujudi. Waridho bil maujudi. Ini wawanya atop. Rindu, terima kasih ya. Ar-ridho ini adalah maktuf. Ya, ar-ridho ini adalah isim yang rofa ya. Rindu, terima kasih ya. Mudah-mudahan barokah. Oke. Ini ridho, ar-ridho adalah isim yang rofa ya. Tanda rofanya doma muqaddar. Itu doma muqaddar. Bil maujudi. Ya, bil maujudi. Ridho menerima bil maujudi dengan apa yang ada. Nah ini kita diajarkan untuk ridho dengan apa yang ada. Ya, ridho dengan ada yang ada. Bedonesem. Apa sih? Bedonesem ya. Bedonesem. Terima kasih. Bedonesem ya. Barangkali saya bacanya salah, mohon maaf. Gufron, terima kasih Pak Gufron ya. Jadi ridho terhadap yang ada. Apa itu yang ada? Minal mato ini. Berupa makanan. Begitu satu. Kemudian yang kedua, wal malabisi. Berupa pakaian. Wal masakini, dan tempat tinggal. Oke, rindu, terima kasih ya. Mudah-mudahan istiqomah. Berkah selalu. Oke. Jadi gitu. Ridho menerima terhadap yang ada. Berupa makanan gitu ya. Jadi kita makan itu yang ada di depan kita. Gitu. Jangan cari yang tidak ada di depan kita. Ketika istri kita menyajikan makanan, makanlah. Walaupun tidak cocok. Yang diinginkan gitu. Yang diinginkan tidak ada. Nah itu belajar ridho bil maujudi. Begitu ya. Itu tentang makanannya. Ternyata makanan juga pokok ini dibahas. Ya, Nabi Adam itu keluar dari surga. Dikeluarkan oleh Allah dari surga kan sebabnya makanannya. Ya, ini. Jadi kita menerima yang ada. Apa yang ada dimakan. Yang penting halal. Begitu kan ya. Dan yang kedua wal malabis. Malabis ini pakaian. Ya. Apa yang kita punya pakai gitu. Jangan yang tidak punya. Artinya kita melihat pakaian orang lain gitu ya.
Kita lihat pakaian kita sendiri pakai. Kemudian wal masak ini tempat tinggal. Ya, kita harus ridho dengan tempat tinggal yang kita miliki. Jangan pernah pindah ketika kita punya tetangga yang buruk. Jangan. Justru kita punya tetangga yang buruk itu adalah ujian buat kita. Agar kita bisa bersabar. Begitu. Jadi jangan pindah. Kalau pindah di tempat lain, kira-kira ketemu lagi enggak? Pasti ketemu lagi gitu. Karena di dunia itu tempatnya orang baik dan tempatnya orang tidak baik. Kedua-duanya gitu. Oke, Ahmad Azhari mohon izin Pak Ustaz. Dan tempatnya orang tidak baik. Kecuali nanti kalau sudah di akhirat. Istri sudah masak, suami masih membeli tambahan senang. Ya itu tadi ya. Kita belajar sekarang nih. Apa yang dimasakkan istri, ya itu tadi ada yang nanyain seperti itu. Istri sudah masak, suami masih membeli tambah senang.